Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hesti Supianti Purwandari dengan NIM 22811318083 dari kelas A22. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Creative Content Production PAI, Bapak Pais Mukorir Kapa Mkom, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi hari ini. Oke, let's go guys. Good morning everyone. Thank you for watching my video. Now, I want to explain my English study about congratulations. Jadi, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi ucapan selamat atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris adalah congratulations. Jadi, yang pertama adalah how to express hope, wishes, and congratulations. Jadi bagaimana sih cara mengekspresikan harapan itu? Sebelum lebih jauh, lihat contoh berikut ini. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too. Jadi kalau diartikan adalah Lina baru saja mendapatkan hasil tes matematikanya. Dia sedang menunggu hasil tes bahasa Inggris. Jadi Dayu itu memberikan selamat kepadanya untuk nilainya dan berharap mendapatkan nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Nah, dalam situasi ini, bagaimana sih percakapan yang paling pas kita lakukan antara Lina dan Dayu? Jadi contohnya boleh kalian lihat ya teman-teman di bawah ini. Yang pertama, Lina boleh menggunakan thank God, I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test. Dayu lalu mengucapkan seperti ini, congratulations for the result of your math test. I hope you will get an A for the English test too. Jadi kalau kita terjemahkan, artinya si Lina mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, saya mendapatkan nilai A untuk tes matematika, tetapi saya tidak yakin dengan hasil tes bahasa Inggrisnya. Sedangkan Dayu diartikan sebagai selamat atas nilai matematikamu, semoga kamu dapat nilai A juga untuk tes bahasa Inggris. Next, pembahasan selanjutnya adalah I wish we can walk on the water. Jadi you cannot say water but water. Jadi artinya adalah saya berharap kita berjalan di atas air. Faktanya tidak bisa jalan di atas air. Yang bagian C dapat saya jelaskan di sini adalah expression of congratulation. Ada beberapa ungkapan yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin memberikan selamat dan diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, congratulations for plus noun. Jadi kalau mengucapkan itu harus punya rumusnya. Di antaranya adalah menggunakan kata benda dan diawali dengan for. Example, you know the example is, you can say congratulations for the result of test. Jadi artinya adalah selamat atas nilai tesnya. Atau boleh menggunakan congratulations for the new position. Diartikan sebagai selamat atas jabatan barunya. Yang kedua, congratulations for plus being plus noun. Nah, ini rumusnya dibedakan lagi karena dia menggunakan kalimat for, kemudian kalian tambahkan being, kemudian kalian tambahkan noun atau kata benda. Example, you can say for the example is congratulations for being the new manager, atau diartikan sebagai selamat karena telah menjadi manajer baru. Atau boleh kalian pergunakan sebagai berikut, congratulations for being the champion. You cannot say champion, but you can say champion. Selamat karena menjadi juara. Oke, yang 3, congratulations for plus verb ing. Rumusnya dibedakan lagi karena menggunakan akhiran kata kerja ing atau biasa kita sebut dengan verb ing. Okay, you can see the example is
Congratulations for winning the competition. No, you can say winning, but you can say winning the competition. It's true, okay? Nah, itu diartikan adalah selamat karena telah memenangi kompetisi. Kemudian kalian juga boleh pergunakan congratulations for passing the exam, not the exam, but exam. Okay, you can understand what I say? Now the example is congratulations for passing the exam. Artinya adalah selamat karena telah lulus ujian. Kenapa saya mengatakan bahwa kalian tidak boleh menggunakan exam? Karena itu adalah cara yang tidak baik untuk mengucapkan kepada seseorang, harus tepat, harus jelas, dan lain sebagainya. Oke, bagian D. Yang bagian D adalah response of congratulations. Nah, ini setiap kita mengatakan ucapan selamat kepada seseorang, kalian harus gunakan respon atau jawaban balik. Yang pertama dapat saya jelaskan adalah thanks, I hope so too. Jadi kamu boleh pergunakan atau kalian boleh pergunakan kalimat thanks, I hope so too yang diartikan sebagai terima kasih, saya harap kamu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh pergunakan adalah you are welcome atau you're welcome, yang artinya adalah sama-sama. Oke, yang ketiga, it's very good of you to say so, yang diartikan sebagai menyenangkan, kamu bisa berkata seperti itu. Yang keempat atau four, how nice of you to say so, itu diartikan adalah terima kasih. Jadi kalau kalian mengucapkan kalimat itu, kalimat yang paling digunakan adalah how nice of you to say so, terima kasih, senang mendengarnya. Yang kelima atau five, thank you very much. Ini sudah sangat umum biasa kita dengarkan, bahwa thank you very much for saying so adalah terima kasih atas harapannya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah belajar bagaimana sih caranya mengungkapkan harapan dan selamat itu. Semoga teman-teman semua di sini semakin paham dan lebih mudah ketika ingin memberikan selamat atau harapan kepada orang lain. Jadi, sampai di sini apa yang saya jelaskan semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Tunggu di materi bahasa Inggris selanjutnya. Terima kasih. Baiklah Bapak, hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi presentasi, dan semoga Bapak bisa memberikan saran atau insight baru pada materi kali ini. Harapannya apa yang saya bisa sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena dirasa presentasi ini cukup sampai di sini, maka saya akan menutupnya dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.